Baiklah, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang operasi vektor secara geometris. Namun sebelum itu mari kita mengenal tentang apa itu vektor 0. Jadi vektor 0 didefinisikan sebagai vektor yang mempunyai besaran 0. Maksud dari besaran di sini ialah panjangnya ialah 0. Jadi jika kita punya panjang vektor sama dengan 0, kita bisa pastikan bahwa vektor itu berupa sebuah titik tunggal. Misalnya kita punya titik P dan juga titik P aksen pada koordinat yang sama. Maka vektor P aksen di sini kita bisa nyatakan sebagai vektor 0 karena titik P dan P aksen itu berada pada koordinat yang sama. Selanjutnya, untuk kesamaan vektor, dua vektor dinyatakan sama jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, panjang kedua vektor sama. Ciri-ciri yang kedua, vektor saling sejajar. Yang ketiga, arah kedua vektor sama. Pada gambar perhatikan bahwa dua vektor yang sama yaitu vektor A dan vektor D. Kenapa? Kita perhatikan panjang vektor A di sini sama dengan panjang vektor D. Kemudian vektor A dan vektor D itu saling sejajar. Maksud dari saling sejajar di sini apabila kedua vektor itu diperpanjang, maka vektor tersebut tidak akan saling berpotongan. Yang ketiga, arah daripada vektor sama. Perhatikan di sini arah vektor A dan D sama-sama mengarah ke atas. Jadi kita bisa pastikan bahwa vektor A sama dengan vektor D. Sebaliknya, jika ada vektor yang sama, ada juga vektor yang berlawanan. Dua vektor berlawanan jika yang pertama panjangnya sama, yang kedua saling sejajar, dan yang ketiga arahnya berlawanan. Perhatikan di sini terdapat vektor A dan vektor B. Vektor A dan vektor B. Perhatikan panjangnya juga sama. Keduanya juga saling sejajar, namun yang membedakan adalah arah daripada vektor A itu berlawanan dengan arah dari vektor B. Sehingga kita bisa nyatakan vektor A berlawanan dengan vektor B dan dinotasikan dengan tanda negatif. Vektor A sama dengan negatif vektor B atau vektor B sama dengan negatif vektor A. Bisa juga jika kita punya vektor AB. Vektor AB di sini berlawanan dengan vektor BA ya, karena posisi titik ujung dan titik pangkalnya ditukar, sehingga vektor AB sama dengan negatif vektor BA. Misalnya vektor EF itu sama dengan negatif vektor FE. Jadi konsepnya diperhatikan seperti itu. Berikutnya kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan vektor secara geometris. Yang pertama, untuk penjumlahan vektor itu bisa kita lakukan dengan dua cara, yaitu cara segitiga dan cara jajar genjang. Yang pertama, untuk cara segitiga, misalnya di sini kita punya vektor A dan vektor B. Perhatikan bahwa titik ujung vektor A itu sama dengan titik pangkal vektor B. Jika titik ujung vektor A sudah sama dengan titik pangkal vektor B, maka kita bisa langsung menjumlahkan vektor A ditambah vektor B menghasilkan vektor C. Vektor C di sini ialah
vektor yang memiliki titik pangkal. Titik pangkalnya itu berupa titik pangkal dari vektor A dan titik ujung dari vektor B. Jika kita misalkan dalam sebuah lintasan, kita mulai dari sini, kemudian kita bergerak searah vektor A, kita berhenti di sini, kemudian kita lanjutkan, kita bergerak searah vektor B, maka kita sudah berhenti pada posisi akhir. Posisi awal ke posisi akhir itu dilambangkan dengan vektor C. Kenapa disebut cara segitiga di sini? Karena jika kita gambarkan menyerupai sebuah segitiga. Jadi seperti itu. Untuk cara cepatnya, misalnya di sini kita punya vektor AB ditambah vektor BC. Perhatikan untuk vektor pertama yaitu vektor AB dan vektor kedua ialah vektor BC. Kita punya titik ujung dari vektor AB ialah vektor B. Kemudian kita juga punya titik pangkal dari vektor BC yaitu titik B juga. Perhatikan, karena ini sama-sama titik B, maka kita bisa nyatakan langsung hasil penjumlahannya ialah vektor AC di sini. Ya. Jadi kita punya vektor AB ditambah vektor BC sama dengan vektor AC. Vektor AC di sini diperoleh dari titik pangkal dari vektor pertama dan titik ujung dari vektor kedua, ya. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua yaitu tentang pengurangan vektor dengan metode segitiga. Misalnya kita punya vektor A dikurangi vektor B, itu akan sama dengan vektor A ditambah negatif vektor B. Maka akan menghasilkan, perhatikan, kita punya vektor A di sini, selanjutnya vektor B di sini. Kita harus mencari negatif dari vektor B, yaitu vektor yang berlawanan dengan vektor B. Berlawanan arahnya, sehingga kita buat negatif vektor B di sini. Maka vektor A ditambah negatif vektor B itu akan menghasilkan vektor C yang ada di gambar, yang menghubungkan titik pangkal vektor A dan titik ujung vektor negatif B. Ya, jadi ini ialah vektor C. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan membahas tentang contoh soal yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan vektor secara geometris. Untuk cara jajar genjang sebenarnya juga menerapkan konsep daripada cara segitiga. Perhatikan di sini misalnya kita punya vektor A itu sama dengan vektor AB. Vektor B itu sama dengan vektor AD. Maka vektor A ditambah vektor B itu sama dengan vektor AB ditambah vektor AD. Perhatikan vektor AD di sini kita bisa nyatakan sebagai vektor BE, di mana vektor BE itu sama dengan vektor AD karena memiliki panjang yang sama, saling sejajar dan memiliki arah yang sama juga. Sehingga kita bisa nyatakan vektor AB itu ditambah vektor BE karena vektor AD di sini sama dengan BE. Perhatikan titik ujung dari vektor pertama sudah sama dengan titik pangkal dari vektor kedua. Sehingga hasilnya ialah kita hubungkan vektor titik pangkal dari vektor pertama dan titik ujung dari vektor kedua. Ini hasilnya ya. Sehingga
menghasilkan vektor AE. Pada gambar, vektor AE itu dimisalkan dengan vektor C. Selanjutnya ialah perkalian skalar dengan vektor. Jika K skalar tak nol dan vektor U ialah U1, U2 hingga UN, maka K dikali vektor U itu sama dengan K dikali U1, K dikali U2, hingga K dikali UN. Seperti pada gambar, perhatikan misalnya kita punya vektor U, maka jika kita punya bilangan skalar K, maka terdapat K vektor U, ya. Jadi sebanyak K vektor U, sehingga kita bisa nyatakan vektor U yang sebanyak K ini digambarkan menyambung seperti ini. Jadi terdapat vektor U sebanyak K, sehingga kita bisa nyatakan sebagai K dikali vektor U. Ini untuk nilai K yang lebih dari 0. Jika K kurang dari 0, maka arah dari vektor U akan berubah sesuai sifat tadi, kesamaan vektor. Jika berlawanan, maka tandanya berubah menjadi negatif. Karena di sini K ialah kurang dari 0, maka sudah jelas K adalah bilangan negatif. Sehingga arah daripada vektor K dikali vektor U itu akan berubah ke bawah seperti ini. Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas tentang contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Silakan diperhatikan gambar. Yang pertama, tentukanlah vektor AB sama dengan vektor apa. Jadi kita bisa nyatakan di sini vektor AB itu punya titik pangkal di A dan punya titik ujung di B. Sehingga kita gambarkan vektor AB sama dengan seperti ini ya, perhatikan. Tanda panah berada di titik B karena titik ujungnya ialah titik B. Kemudian kita cari vektor yang memiliki panjang sama dengan vektor AB. Kemudian vektor tersebut saling sejajar dengan vektor AB dan arahnya sama dengan vektor AB. Ya, kita dapat vektor ED di sini. Kita dapat vektor ED dengan titik pangkal ialah titik E dan titik ujung ialah titik D, agar arahnya sama. Sehingga kita dapatkan vektor AB itu sama dengan vektor ED. Sama dengan vektor ED. Oke, kita lanjutkan. Untuk soal yang kedua, kita punya vektor BC. Vektor BC titik pangkal di B dan titik ujung di C. Tanda panah di sini. Kemudian kita cari vektor yang sama dengan vektor BC, kita dapatkan vektor FE. Sehingga vektor BC sama dengan vektor FE. Untuk contoh ketiga, vektor AF. Ya, kita punya vektor AF. AF di sini kita bisa nyatakan AF dengan titik pangkal A dan titik ujung F. Carilah vektor yang sama sehingga kita peroleh vektor CD. Sehingga vektor AF sama dengan vektor CD. Selanjutnya vektor AB. Vektor AB ditambah vektor BC. AB ditambah vektor BC. Jika kita perhatikan pada gambar, vektor AB dengan titik pangkal di A dan titik ujung di B
kemudian vektor BC. Ya, seperti itu. Karena titik ujung dari vektor AB itu sama dengan titik pangkal dari vektor BC, jika kita ilustrasikan pada gambar, maka hasilnya adalah vektor AC di mana punya titik pangkal di A dan ujung di C. Atau kalau kita misalkan dari posisi awal yaitu titik A bergerak searah vektor AB, kemudian kita berhenti di titik B, kemudian kita lanjutkan pergerakan ke arah vektor BC dan berhenti di titik C, sehingga posisi awal dan posisi akhir itu dihubungkan oleh vektor AC. Atau jika kita tidak perlu melihat gambar, kita bisa misalkan di sini ini sudah sama yaitu B, maka hasilnya adalah A dan C, sehingga kita peroleh vektor AC. Selanjutnya, vektor BC ditambah vektor AF. Vektor BC ditambah vektor AF. Kita perhatikan vektor BC. Jika kita ingin menggambar vektor BC ditambah vektor AF. Nah, kita dapat vektor AF di sini ya. Pada gambar, vektor BC dan AF itu saling terpisah. Bagaimana agar setidaknya ada salah satu titik yang saling berpotongan antar dua vektor tersebut? Kita harus cari vektor yang sama dengan AF atau sama dengan BC. Kita dapatkan di sini misalkan vektor AF, kita cari yang sama dengan vektor AF adalah vektor CD. Sehingga kita sudah dapatkan titik ujung dari vektor BC itu sama dengan titik pangkal dari vektor CD, sehingga hasilnya ialah BC ditambah CD sama dengan vektor BD. Atau jika kita ingin menghitung tanpa melihat arah geometrisnya, kita dapat dari gambar vektor AF itu sama dengan vektor CD, sehingga vektor BC ditambah vektor AF di sini kita ganti dengan vektor CD. Ini sudah sama, maka ini adalah hasilnya. Sehingga vektor BC ditambah vektor CD sama dengan vektor BD. Ya. Untuk soal ke-6, vektor EG ditambah vektor DE. Perhatikan vektor EG, kita punya vektor EG dan vektor DE. Jadi pada penjumlahan vektor juga berlaku sifat komutatif. Vektor EG ditambah vektor DE itu sama dengan vektor DE ditambah vektor EG. Jadi kita tinggal tukarkan posisinya. Di sini kita peroleh sudah sama, yaitu vektor titik E sudah sama, kemudian hasilnya adalah DG, sehingga vektor EG ditambah vektor DE sama dengan vektor DG. Selanjutnya, vektor AC dikurangi BC. Vektor AC dikurangi BC itu sama dengan vektor AC ditambah negatif vektor BC. Ingat kembali bahwa
Lawan daripada vektor BC ialah vektor CB, sehingga kita dapatkan di sini vektor AC ditambah vektor CB. Kenapa? Karena vektor negatif BC itu sama dengan vektor CB. Ingat kembali sifat dari kesamaan vektor, sehingga kita ganti negatif BC ini menjadi vektor CB. Perhatikan ini sudah sama-sama titik C, maka hasilnya adalah AB, sehingga vektor AC dikurangi vektor BC itu sama dengan vektor AB. Untuk contoh soal terakhir, vektor DE ditambah vektor EF ditambah vektor FG sama dengan, perhatikan di sini kita jumlahkan terlebih dahulu vektor DE ditambah vektor EF, itu hasilnya ialah di sini sudah sama-sama titik E, maka hasilnya adalah vektor DF. Vektor DF ditambah selanjutnya vektor FG. Perhatikan di sini juga sudah sama-sama titik F, sehingga hasilnya adalah vektor DG, sehingga vektor DE ditambah vektor EF ditambah vektor FG sama dengan vektor DG.